poso itu salah satu tirakat poso. Lek di agama cara Islam ana poso Ramadan, poso Senin Kemis. Tata carane ya mulai imsak sampai maghrib, ora oleh mangan, ora oleh ngombe. Terus ana maneh lek di Nasrani iku posone siji. Posone itu tidak makan sesuatu yang disenangi. Saruhku ngono, soalnya aku sekolah di SMP kok ngono. Saumpamane ya aku seneng ngerokok, ya kalah ngerokok selama periode tertentu dalam puasa itu. Terus marono ana maneh lek di Hindu Buddha itu jauh lebih berat biasanya. Lah lek di Jawa itu mungkin kebanyakan dia mengambil dari budaya-budaya Hindu Buddha dulu. Iku posone terutama lek digawe laku enggak hanya tirakat tapi laku ngelmu, baik itu ilmu kebatinan maupun kanuragan. Iku posone macam-macam. Posone iku. Lek mau topo ya saiki poso. Poso iku asline kan intine ngeposno rasa. Ngeposno rasa. Rasane diposno artinya rasane iku mah diklebokno dadi siji, cek mandeg enggak nglambiar nang ndi. Yang balik maneh nang pangi rasa iku mang diilangi supaya ketemu rasa dan masuk nang rasa sejati. Lah di Jawa lek kepingin ilmu, mbuh iku seipi angin, mbuh iku ilmu lembu sekilan kaya ngono ku ya Bayu Bajra, terus marono gelap ngampar, akeh ya Bandung Bondowoso iku ya ilmu di Jawa. Iku ana bukune. Kapan hari-hari tertentu yang bisa dipakai untuk memulai dan sampai kapan, terus carane ya apa, carane poso iku mang ana poso ngidang. Mangane kulupan tok, gak dibungoni apa-apa. Ana poso ngalong. Uripe ndek wit mangane buah-buahan, turune gantung. Ana. Oh, batasi waktu ana periode-periode tertentu lakune iku. Ana poso ngebleng pati geni. Dia tidak boleh kena sinar matahari, gak mangan, gak ngombe, gak sembarang kalir. Pati geni. Posone wong Hindu kan ngono ya. Tapi sewengi kok penak. Tapi wong ngono ku poso mutih. Poso mutih iku aku tau nglakoni soalé. Buka mbek sahur dadi siji jam 12 bengi. Iku 30 kali luwih. Ngombene banyu putih sak gelas. Nek aku dhisik wis kok putih tok 30. Bapake penak barang sing putih iso dipangan. Ya penak lek ngono. Wis kok putih tok 30. Iku ya wabot. Ada lagi poso ngrowot. Ana maneh poso sing gak mlebu omah nglideng wae. Dan itu biasanya tirakat itu apa ya? Gak mangan, gak turu. Wong biyen. Makane ana unen-unen turu wolongan bantalan sapu merang. Lek dilakoni temenan turu longan golek sapu merang saiki ya angel. Ya lek dipan ana longane ya saiki sepribet buntu sore malah kasur kok langsung ngono ya longane ndi. Ternyata itu juga sanepan, itu perlambang yang perlu dimaknai. Longan iku longono lek mangan, merang iku meremi sing ngarang-arang. Artine apa? Ya manganmu ya aja akeh-akeh sing betah melek. Aja turu-turu wae. Iku pitutur Jawa biyen dilambangno kaya ngono turu longan bantalan sapu merang. Lah meremi arang-arang berarti melek. Melek iku apa sih maknane? Memelo lek golek. Dadi aja melek-melek biasa, ya melek biasa ya main game penak. Remi sampai esuk ya gak kerasa. Ya padha ae ayo melek, ayo. Tapi dimaksud iku memelo lek golek apa? Golek kaweruh, golek ilmu, termasuk ngaji.
golek pangerten, ngaji, apapun itu yang berdampak positif buat kita. Ya wong biyen ngono melolek golek iku mang. Terus poso sendiri itu sebenarnya dari bahasa Jawa kuno, dari kata-kata upawasa. Iku biyen zamane wong kapitayan. Upawasa itu ada salah satu aliran jenenge aliran Wisnu. Biyen sebelum ada Hindu Buddha, aku tau ngrungokno ceritane, itu ada agama di samping kapitayan itu orang-orang yang di keraton itu menganut agama Wisnu utawa Siwa. Paling nek Islam saiki Islam apa ya? Islam NU Muhammadiyah ngono paling ya. Lek dulu itu dewa siapa yang jadi panutan. Kita tahu dewa-dewa dulu banyak sekali, yang 3 dewa utama Trimurti itu Siwa, Wisnu, Brahma. 3 dewa utama. Lah ini ya biasanya salah satu sebagai panutan. Ono sing melok Siwa, ono sing melok Wisnu. Nah, sebagian sing melok Wisnu itu ada amalan-amalan yang harus dilakukan karena untuk mencapai tahap kesempurnaan si agama Wisnu iki mau, itu dia harus muksa, mati ilang sarogane. Lah tahapan yang bisa dilakukan itu pertama upawasa. Upanisad. Upanisad itu menghilangkan jati diri. Tahap pertama. Menghilangkan jati diri itu lek biyen raja, ratu, dia menghilangkan keratuannya, menghilangkan profesinya, lengser ke prabon, madeg pandita. Kalau dalam agama Hindu, kalau sudah tataran bedanda atau resi, nyun sewu lek salah ya monggo dikoreksi. Sepengetahuan saya, kalau dalam tataran Hindu itu kalau bedanda sudah tahap bedanda resi, itu dia sudah keluar dari keluarganya, dia tidak mengakui anggota keluarga dalam tanda kutip, tapi dia milik umat semuanya. Sebagai perhatian dia tidak akan memprioritaskan, mengistimewakan keluarganya, tapi semua umat dia istimewakan. Dia bukan milik keluarganya, tapi milik umat. Itu salah satu bentuk dari Upanisad, menghilangkan semua jati diri dan melebur. Terus kemudian kabumian. Setelah itu pencapaian tahap itu naik lagi namanya kabumian. Kabumian itu berwatak seperti bumi, lemah. Semakin dihina, dia akan semakin mulia. Diyuyui, disingi, dikei telek, tambah subur. Tetap dia akan memberikan penghidupan. Tanduran, mbok iku pelem, mbok jambu, mbok blimbing, mbok apa. Kon kei rabuk, telek, letong, macam-macam. Tambah subur, tambah kei woh sing paling gede. Itu kabumian. Kalau diarani siti, isine wong mati. Batang baru dilebokno kono. Iya kan? Wohe dipangan mbek menungso. Bumi jarine wong Jawa dadi tebu iso semi. Siti atau bumi. Nah, setelah kabumian, makanya Sri Haji Brawijaya iso lengser ke prabon madeg pandita. Dia menghilangkan semua jati diri, dia madeg pandita. Pandita ngepano barang kang wis ditata. Beto begawan iku begawan. Berarti sanggune urip iku wis bek. Wong biyen kan ngono lah ngekeki gelar. Ki Ageng, Ki Gedhe. Ageng Gedhe iku ya injene wis dadi pembesar dia. Ki Ageng Pemanan, Ki Ageng Penjawi, ya Ki Gedhe Pemanan, ya Ki Gedhe Penjawi. Ki Ageng Selo, orang-orang seperti itu. Setelah kabumian baru upawasa. Tadi kumang mari Upanisad menghilangkan jati diri, kabumian berlaku sabar total seperti bumi. Kon
kon antem watu iso tantem kembang walesanku. Kon bisui tak kei mesem. Kon cilakani matur nuwun, kuwi wis jan Upanisad kabumian baru upawasa. Upawasa itu dari puasa itu. Dia nggak makan, nggak minum, nggak nemu bojo, menghilangkan semua keinginan apapun. Dia akan bersemedi di suatu tempat. Diusahakan dia gak main, gak ngombe, gak sembarang kalir, hanya satu yang dituju. Akhirnya wujud uang dadi cilik mimpes lap ilang karepe ngono. Muksa. Jadi tataran tertinggi dalam ajaran dia muksa. Tapi kan sulitnya setengah mati dilakukan seperti itu. Akhirnya dengan keputusasaan dan rasa yang memang tidak puas dengan ajaran itu, ada satu kelompok yang menyelewengkan itu, wis orang gawe Wisnu kapaten, aku gawe Siwa ae. Nah, akhirnya dia punya ajaran tertentu, ada ritual tertentu yang justru bertentangan dengan itu, bertentangan dengan Wisnu. Soalnya Wisnu itu wangel, dia harus dilakoni wangel. Lah muncullah namanya Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu semacam lek diomongi agama, gurung agama pada saat itu. Ya wis aliran kepercayaan ngono ae wis. Ojo maneh Islam, Hindu, Buddha belum bisa dikategorikan ke sana. Bahkan orang Nasrani, Kristen mungkin masih belum kenal sama sekali. Agama pertama. Iya, itu iya sejarah awal mulanya lah. Apalagi zaman Wali Songo masih jauh. Lah Bhairawa Tantra itu dia punya semacam ajaran namanya Pancamakara. Panca kulimo makara itu makara sebenarnya bentuk melingkar. Sesuatu yang berkumpul menjadi satu dengan bentuk melingkar itu Pancamakara. Ponco limo itu sebenarnya mau limo yang sekarang itu, yang sekarang mau limo dilarang, dulu mau limo itu yang dilakukan. Madat, minum-minuman keras, medok, main segala macam. Dan memang itu. Jadi upacarane iku wong mubeng, muda kabeh lanang wedok. Sing ndek ngarep iku mang suguhane ingkung-ingkung menungso. Ngombene getih, arak dan segala macamnya. Ajarannya apa? Dia akan bersemedi dalam mencapai tataran tertentu, dia akan lepas dari raganya. Bukan muksa lagi, tapi ngerogo sukmo. Sukmo ini sing keluar dari raganya. Dengan begitu dia akan mencapai kesempurnaan, diharapkan seperti itu. Ngerti patine sadurunge mati, mati sadurunge urip. Nah, supaya awak iki tenang, ketika melakukan seperti itu, dipangani daging menungso. Ada sesuatu, ada seorang yang dikorbankan untuk upacara itu. Ngombene getih, arak, supaya pikiran gak ngelayung-layung, dia iso ngefly, diombene arak karo getih. Supaya nafsu syahwatnya tidak menggoda, dipuaskan dulu. Seks bebas di situ. Gunung Kemukus, sing saiki ada upacara seperti itu, mungkin itu salah satu sisa-sisa dari sini. Nah, salah satu tokohnya itu Totok Kerot, sing di Panang Kediri, kan ana patunge Totok Kerot. Itu salah satu tokoh. Soalnya berkembangnya pada saat itu ternyata ada di Wonosobo, Gunung Dieng. Wonosobo itu dulu dia punya kepercayaan untuk menguasai tanah Jawa supaya paham itu bisa berkembang dengan pesat. Itu harus bertempat, bermarkas, berpusat di pusat telengi
Pulau Jawa tengah-tengah. Nggak tahu caranya gimana, ngukure ya apa, golekne ya apa, akhirnya ketemulah di Gunung Dieng iku mang. Si alas gung liwang-liwung jalma mara jalma mati, ketika itu dibabat Wono iku alas Sobo iku sering diparani, akhirnya dadi rame, dadi kutha sampai saiki dadi Wonosobo iku. Dulu tempatnya di situ. Makanya jadi Gus Muafik niku no Kiai Satus dibantai, disate yang niku niku. Dikirim sembarang kalir, itu perkembangan selanjutnya. Pada saat itu yaitu Dewata Cengkar itu, Prabu Dewata Cengkar itu salah satu tokohnya. Salah seorang raja sing mangan menungso, kanibal. Sampai saiki di museum digambarkan seperti itu. Ngewadeg di atas tulang belulang manusia dengan memegang tongkat sing dhuwure tengkorake menungso. Dengan bangganya dia, dengan congkaknya. Dewata Cengkar. Sing ngalahno iku kok si Aji Saka, itu cerita lain nanti itu. Nah dari situ perkembangan selanjutnya akhirnya sampai Islam lahir dan Islam masuk, mulai masuk ke tanah Jawa, dikirimlah orang-orang yang memang ahli ruqyah ke tanah Jawa untuk memberantas itu semua. Makanya tanah Jawa tadi angker itu pada saat itu memang isine wong ngono-ngono kuwi. Bener-bener dikuasai memang tanah Jawa. Lho bayangno, paham sing kaya ngono. Iku wis golongane demit setan macam-macam tambah seweneng ta ngono kuwi. Jadi bermula dari situ. Iya, bermula dari situ. Akhirnya salah satunya Syekh Subakir itu yang dikirim ke sini sebagai apa? Ulama pada masa itu yang memang punya kompetensi yang sangat tinggi, sing iso diandalkan untuk memberantas sesuatu yang memang sangat menyimpang sekali di tanah Jawa itu. Ceritanya dawa Syekh Subakir pas ini ketemu macam-macam, dia waduh dengan berbagai versi. Sampai-sampai si Sunan Kalijaga sangat mengidolakan Syekh Subakir. Syekh Subakir itu katanya dulu itu sukunya dari Barbar. Dia orang Persia. Makanya jenenge kan Al-Bakir Al-Parsi. Wong Jawa iku nama lengkapnya apa? Mburine iku Al-Bakir Al-Parsi Syekh. Angel ngucapne dadi Syekh Subakir iku man. Dadi wonge teko suku Barbar ya wireng gawedhe dhuwur ngono jane wong iku. Lah, di dalam pewayangan sampai si Sunan Kalijaga saking mengidolakan Syekh Subakir, akhirnya diwujudkan dalam Semar itu. Saiki sapa sing wani ambek Semar ayo? Wayang sak kotak kan sing wani, kaya kan diobrak-abrik entek. Apa meneh sing ndek Pandhawa Kurawa. Masih ya si apa? Pangkate lurah. Tapi ki lurah Badranaya sembarang kalir di ngatasi deh. Samar. Sopo deh gak ngerti, iso dewa iso menungso. Ismoyo, moyo, gak jelas. Dilambangkan dengan tubuhnya yang sangat besar, hitam aslinya. Aslinya ya Syekh Subakir itu. Ya, sopo sing wani, karena sing wani tukang kuiyah. Dari situlah diuber-uber si kumang tokoh-tokoh iku mang. Akhirnya sing mlayu ngulon sampai nang Jombang, Sukabumi sampai nang Banten barang kono. Sing wetan sampai nang Banyuwangi. Tokohnya salah satunya Minak Sembuyu Bajul Sengoro dibantai habis, akhirnya dhek njaluk sepuro sampai anake sing jenenge Dewi Sekardadu iso diboyong karo Sunan Bonang pada saat itu. Sunan Giri apa Sunan Benang? Sunan Ampel, dan dinikahkan. Jadi dia Sunan Ampel. Itu cerita-cerita tirakat pada saat itu yang memang ceritanya gak karu-karuan.